Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Di sini kami beranggotakan saya Muhammad Ridal Farisi dan yang kedua ada Muhammad Rizky Mahfudi dan yang ketiga Muhammad Shadiq Nurnaini. Di sini saya Muhammad Ridal Farisi akan mempresentasikan mengenai hakikat penciptaan manusia. 1. Pengertian manusia. Sri Jarkara dalam bukunya Filsafat Manusia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi dalam arti mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesukaran, dan sebagainya. Jadi, dia melakukan, mengolah diri sendiri, mengangkat, serta merendahkan diri sendiri. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, terdapat 3 kata yang mengarah kepada pengertian manusia. Yang pertama ada nas, al-ins, dan al-insan, dan yang kedua ada basyar, dan yang ketiga ada Bani Adam. Wujud sifat hakiki manusia. Terdapat 7 sifat hakiki manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Dan yang kedua, kemampuan untuk bereksistensi. Dan yang ketiga ada kata hati. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Yang keenam, kewajiban dan hak. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Unsur-unsur hakiki manusia. Yang pertama, dilihat dari kedudukan kodratnya. Manusia adalah makhluk monodualis, terdiri dari 2 unsur, yaitu makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus makhluk Tuhan, tetapi merupakan satu kesatuan. Dan yang kedua, dilihat dari susunan kodratnya. Manusia adalah makhluk monodualis, terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur jiwa dan unsur raga, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, dilihat dari sifat kodratnya. Manusia juga sebagai makhluk monodualis, terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur sosial dan unsur individual, tetapi merupakan kesatuan yang utuh. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shadiq Nurnaini dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang hakikat penciptaan manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Poin pembahasan pada kali ini adalah tentang dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia itu sendiri dalam dirinya itu memiliki dimensi-dimensi kemanusiaan. Di antaranya tentang dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagamaan, dan dimensi kesejarahan. Yang pertama, dimensi keindividualan. Bahwasanya manusia itu dalam dirinya memiliki keunikan yang tersendiri atau ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan orang lain. Jadi meskipun 2 orang itu kembar, akan tetapi pasti memiliki sisi yang berbeda antara satu dengan yang lain, memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Maksud dari dimensi kesosialan bahwasanya manusia itu diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain melalui proses sosialisasi dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Bahwasanya dalam diri manusia itu tersimpan nilai-nilai positif atau nilai-nilai moral, yang mana dengan manusia dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, maka kehidupannya akan teratur. Yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Dimensi keberagamaan di sini maksudnya bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang religius, yang mana mereka percaya dengan sebuah kekuatan supranatural yang besar, yang mana mereka sebut dengan istilah Tuhan. Yang kelima adalah dimensi kesejarahan. Maksud dari dimensi kesejarahan di sini adalah bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan untuk membuat rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan untuk masa depan, sehingga manusia disebut dengan makhluk historis. Untuk poin pembahasan selanjutnya adalah tentang pengembangan dimensi kemanusiaan. Manusia itu memiliki potensi-potensi dalam dirinya, yang mana potensi-potensi tersebut perlu adanya pengembangan. Diperlukan upaya dari manusia lain untuk merangsang agar dapat tumbuh dan berkembang dimensi-dimensi tersebut secara optimal melalui proses sosialisasi. Selain itu, manusia terdiri dari aspek jasmaniah dan aspek rohaniah, yang mana ini mengakibatkan manusia memerlukan sandaran secara vertikal maupun secara horizontal.
Maksud dari sandaran vertikal adalah sandaran dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana apabila terbina dengan baik, maka dapat membuat jiwa manusia itu menjadi tenang melalui kepatuhan manusia pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhannya. Sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan dengan orang lain melalui proses sosialisasi, yang mana jika terbinanya hubungan horizontal ini baik, dapat membuat manusia mudah atau tenang dalam menjalani kehidupannya dan segala kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Mungkin itu materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Rizky Mahfudi akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Sodik Nuraini. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia yang utuh merupakan tujuan pembangunan manusia yang seutuhnya adalah manusia yang tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah. Manusia seutuhnya adalah manusia yang mempunyai panca indera yang baik, sehat jasmani dan rohani, mental, spiritual, dan mampu menggunakan secara positif. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, menempatkan manusia dalam keseluruhan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sikap hidup bangsa Indonesia: 1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran dan kewajiban sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. 2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan, pembinaan dan pengembangan seluruh potensi, baik potensi jasmani maupun rohani, secara efektif dalam dilakukan melalui pendidikan. Dalam proses pendidikan, manusia mampu membentuk pribadinya, mentransfer kebudayaannya dari suatu komunitas kepada komunitas yang lain, mengetahui nilai baik dan buruk suatu hal, dan lain sebagainya. Implikasi kehendak bebas manusia setelah melibatkan proses pendidikan. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.